Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafial Hakim. Perkenalkan, nama saya Lili Kurniawan. Nama saya Joge Rizjawan. Di sini kami akan membahas dan mempresentasikan mengenai analisis rasio. Next. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini mengukur tingkat likuiditas atau kelikuidan suatu perusahaan, yaitu sejauh mana perusahaan memiliki aset yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu singkat. Rasio likuiditas memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan dan tingkat kemampuannya untuk mengelola kebutuhan keuangan sehari-hari. Next. Beberapa jenis rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio. Current ratio atau rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Rasio lancar dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Biasanya rasio lancar yang tinggi atau lebih dari satu menunjukkan tingkat likuiditas yang baik, karena perusahaan memiliki aset yang cukup untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Lalu yang kedua ada quick ratio, atau rasio cepat. Rasio ini juga dikenal sebagai acid test ratio. Rasio cepat mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang paling cair, atau uang tunai, investasi jangka pendek, dan piutang dagang. Rasio cepat dihitung dengan membagi aset lancar yang paling cair dengan kewajiban lancar. Rasio cepat memberikan gambaran lebih konservatif tentang likuiditas perusahaan karena mengabaikan persediaan yang mungkin sulit diubah menjadi uang tunai dengan cepat. Lalu yang ketiga ada cash ratio atau rasio kas lancar. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan uang tunai dan aset lancar yang paling liquid. Rasio kas lancar dihitung dengan membagi uang tunai dan setara kas dengan kewajiban lancar. Rasio ini memberikan gambaran yang paling konservatif tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Next. Di sini ada hasil analisis rasio likuiditas dari PT Mitra Pinastika Mustika Tbk. Yang pertama, current ratio dari current rasionya. Berdasarkan perhitungan tersebut, current ratio pada tahun 2019, 2020, dan 2021, ya ini berturut-turut sebesar 201%, 154%, dan 144%. Berdasarkan hasil pemeringkatan current ratio tertinggi ya ini pada tahun 2019 dengan 201%, sedangkan current ratio terendah terdapat pada tahun 2021 yaitu sebesar 144%. Lalu untuk quick ratio-nya, berdasarkan perhitungan tersebut, quick ratio pada tahun 2019, 2020, dan 2021, ya ini berturut-turut sebesar 169%, 140%, dan 137%. Dan berdasarkan hasil pemeringkatan cash ratio, yang tertinggi yaitu pada tahun 2019 dengan 169%, sedangkan current ratio terendah terdapat pada tahun 2021 dengan 137%. Lalu untuk cash ratio, berdasarkan perhitungan tersebut, cash ratio pada tahun 2019, 2020, dan 2021, ya ini berturut-turut sebesar 104%, 91%, dan 88%. Berdasarkan hasil pemeringkatan, cash ratio tertinggi ya ini pada tahun 2019 dan dengan 104%. Sedangkan current ratio terendah terdapat pada tahun 2021 dengan 88%. Next. Lalu yang kedua ada rasio solvabilitas. Pengertian rasio solvabilitas yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya. Rasio ini memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya dengan menggunakan aset yang ada. Next. Selanjutnya yakni jenis-jenis dari rasio solvabilitas. Yang pertama yakni debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini mengukur proporsi utang perusahaan terhadap ekuitasnya.
Rasio utang terhadap ekuitas dihitung dengan membagi total utang dengan total ekuitas. Rasio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan lebih mengandalkan modal sendiri atau ekuitas daripada utang sehingga memiliki tingkat solvabilitas yang lebih baik. Adapun rumus untuk menghitung debt to equity ratio yakni total liabilitas dibagi dengan total aset. Yang kedua yakni debt ratio, rasio utang. Rasio ini mengukur proporsi utang terhadap total aset. Rasio utang terhadap aset dihitung dengan membagi total utang dengan total aset. Rasio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proporsi utang yang lebih kecil terhadap asetnya sehingga memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang selanjutnya yakni long term debt to equity ratio. Rasio ini mengukur proporsi total utang perusahaan terhadap total asetnya. Rasio total utang terhadap aset dihitung dengan membagi total utang dengan aset. Rasio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat utang yang lebih rendah terhadap asetnya, menandakan tingkat solvabilitas yang lebih baik. Khususnya yakni rasio interest time ratio atau rasio bunga yang dijamin. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga atas utangnya. Rasio bunga yang dijamin dihitung dengan membagi total pendapatan sebelum pajak dibagi dengan total beban bunga. Next. Berikut ini perhitungan rasio solvabilitas dari PT Mitra Pinastika. Yang pertama yakni debt to equity ratio. Dalam perhitungan ini terdapat 3 tahun yakni tahun 2019, 2020, dan 2021. Berdasarkan perhitungan tersebut, debt to equity ratio pada tahun 2019, 2020, dan 2021 yakni berturut-turut sebesar 24%, 31%, dan 37%. Berdasarkan hasil pemeringkatan, debt to equity ratio tertinggi yakni pada tahun 2021 dengan persentase yakni 37%. Sedangkan current ratio terendah terdapat pada tahun 2019 dengan nilai 24%. Yang selanjutnya yakni debt ratio. Berdasarkan perhitungan debt ratio pada tahun 2019, 2020, dan 2021, yakni berturut-turut sebesar 32%, 46%, dan 58%. Berdasarkan hasil pemeringkatan, debt ratio tertinggi yakni pada tahun 2019 dengan persentase sebesar 32%, sedangkan current ratio terendah terdapat pada tahun 2021 dengan nilai 58%. Selanjutnya yakni long term debt to equity. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, long term debt to equity ratio pada tahun 2019, 2020, dan 2021 yakni berturut sebesar 7%, 17%, dan 24%. Berdasarkan hasil tersebut, long term debt to equity ratio tertinggi yakni terdapat pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 24%. Sedangkan long term debt to equity ratio terendah terdapat pada tahun 2019 dengan nilai 7%. Selanjutnya yakni time interest earned ratio. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, time interest earned ratio pada tahun 2019, 2020, dan 2021 yakni berturut-turut sebesar 2.523%, 456%, dan 951%. Berdasarkan hasil pemeringkatan, times interest earned ratio tertinggi yakni terjadi pada tahun 2019 dengan persentase yakni sebesar 2.523%. Sedangkan time interest earned ratio terendah terdapat pada 2020 dengan persentase nilai sebesar 951%. Next. Selanjutnya yakni rasio aktivitas. Pengertian rasio aktivitas. Rasio aktivitas juga dikenal sebagai rasio perputaran atau rasio efisiensi. Adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola dan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Rasio ini membantu mengidentifikasi secara cepat atau sering perusahaan mengubah asetnya menjadi pendapatan. Selanjutnya ada jenis rasio aktivitas secara umum. Yang pertama ada total asset turnover ratio. Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan.
Rasio perputaran aset total dihitung dengan membagi penjualan bersih dengan saldo rata-rata aset total. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rumus total aset turnover ratio adalah total penjualan dibagi total aset. Yang kedua ada fixed asset turnover ratio. Rasio ini mengukur seberapa sering perusahaan membayar hutang dagangnya selama periode tertentu. Rasio perputaran hutang dihitung dengan membagi biaya pembelian bersih dengan saldo rata-rata hutang dagang. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan membayar hutang dagangnya dengan cepat, menunjukkan efisiensi dalam manajemen hutang. Yang ketiga ada inventory turnover ratio. Rasio ini mengukur seberapa sering perusahaan mengubah persediaan menjadi penjualan selama periode tertentu. Rasio perputaran persediaan dihitung dengan membagi biaya barang yang dijual dengan saldo rata-rata persediaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin cepat persediaan perusahaan berputar, menunjukkan efisiensi dalam manajemen persediaan. Selanjutnya ada analisis rasio aktivitas dari PT Mitra Pinasitika Mustika Tbk. Yang pertama ada total asset turnover ratio. Berdasarkan perhitungan tersebut, total aset turnover ratio pada tahun 2019, 2020, dan 2021 yakni berturut-turut sebesar 173%, 121%, dan 131%. Berdasarkan hasil pemeringkatan di total aset turnover ratio tertinggi yakni pada tahun 2019 dengan total 173%. Sedangkan total aset turnover ratio terendah terdapat pada tahun 2020 sebesar 121%. Selanjutnya ada analisis rasio aktivitas fixed asset turnover ratio. Berdasarkan perhitungan tersebut, fixed asset turnover ratio pada tahun 2019, 2020, dan 2021 yakni berturut-turut sebesar 274%, 174%, dan 189%. Berdasarkan hasil pemeringkatan fixed asset turnover ratio tertinggi yakni pada tahun 2019 dengan 274%. Sedangkan fixed asset turnover ratio terendah terdapat pada tahun 2020 dengan nilai 174%. Selanjutnya ada inventory turnover ratio. Berdasarkan perhitungan tersebut, pada tahun 2019, 2020, dan 2021, yakni berturut-turut sebesar 2.742%, 4.064%, dan 7.904%. Berdasarkan hasil pemeringkatan, inventory turnover ratio tertinggi yakni pada tahun 2021 sebesar 7.904% dan sedangkan nilai terendah terdapat di tahun 2019 senilai 2.742%. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Rasio profitabilitas ini diperlukan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama ada return on asset atau ROA. Tingkat pengambilan aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengolah asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Dengan rumusnya net income dibagi aset. Yang kedua ada return on equity atau biasa disebut ROE, merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pemegang investasi saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan atau income perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan atau pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen. ROE menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya atau net worth sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. ROE yaitu rentabilitas modal sendiri atau yang disebut rentabilitas usaha. Yang ketiga ada net profit margin atau NPM. Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Yang keempat ada return of investment atau biasa disebut ROI, merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. ROI berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap
jumlah aktivitas secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Selanjutnya ada rasio profitabilitas dari PT Mitra Pinastika Mustika Tbk. Yang pertama ada ROA. Berdasarkan perhitungan tersebut, total ROA pada tahun 2019, 2020, dan 2021 yakni berturut-turut sebesar 5%, 1%, dan 4%. Berdasarkan hasil peningkatan, return of asset tertinggi yakni pada tahun 2019 dengan 5%, sedangkan ROE terendah terdapat pada tahun 2020 dengan nilai 1%. Yang kedua ada ROE. Berdasarkan perhitungan tersebut, total ROE pada tahun 2019, 2020, dan 2021 yakni berturut-turut sebesar 6,42%, 2,11%, dan 6,37%. Berdasarkan hasil pemeringkatan, ROE tertinggi yakni pada tahun 2019 dengan 6,42%, sedangkan ROE terendah terdapat pada tahun 2020 dengan nilai 2,11%. Yang ketiga ada net profit margin. Pada bagian profit margin mengalami kenaikan di tiap tahunnya, meskipun tidak terlalu signifikan. Namun hal ini merupakan kabar baik bagi perusahaan, di mana kerja perusahaan berarti semakin produktif dan akan berdampak peningkatan pendapatan pada perusahaan tersebut. Yang terakhir ada ROI. Berdasarkan perhitungan tersebut, total ROI pada tahun 2019, 2020, dan 2021 yakni berturut-turut sebesar 343%, 27%, dan 246%. Berdasarkan hasil pemeringkatan, ROI tertinggi yakni pada tahun 2019 dengan 343%, sedangkan ROI terendah terdapat pada tahun 2020 dengan nilai 27%. Sekian presentasi dari kami mengenai analisis rasio, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.